Wara artinya menjauhi atau menghindari yang haram dan yang syubhat. Syubhat adalah perkara yang ragu-ragu di antara halal dan haram. Ada hadis Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas kata Nabi, dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, di tengah-tengah itu amru syubhatin, itu perkara syubhat. Man waqa'a fi syubhatin, man waqa'a fi syubhatin, barang siapa jatuh pada yang syubhat, waqa'a fi haramin, maka jatuh kepada yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini, amin. Pasal kemudian yaitu pasal tentang adab pada tidur. Berkata syair, ya talibal ilmi basyiril wara'a wajanna bin nauma watrukis syaba'a. Ya talibal ilmi basyiril wara'a, wahai orang yang menuntut ilmu, dekatkanlah diri engkau dengan sifat wara. Dekatkanlah diri engkau dengan sifat wara. Wara artinya menjauhi yang syubhat dan menjauhi yang haram. Wajanna bin nauma watrukis syaba'a, dan jauhilah banyak tidur dan jangan makan terlalu kenyang. Nah, ini adalah syiarus shalihin. Ini adalah syiar perlakuan orang-orang saleh. Pertama, kata pengarang, dekatkanlah diri engkau dengan sifat wara. Sifat wara ini sebutannya mudah. Tetapi dalam pengamalan wara ini harus benar-benar perlawanan dengan hawa nafsu. Ada hal-hal yang meragukan kehalalannya, kita tinggalkan. Nah, wara ini terbagi banyak. Ada wara adilin, ada wara salihin, ada wara siddiqin. Nah, itu ulama menjelaskan di dalam kitab-kitab yang besar lebih luas. Nah, kita kadang membahas itu. Yang penting wara artinya menjauhi atau menghindari yang haram dan yang syubhat. Syubhat adalah perkara yang ragu-ragu di antara halal dan haram. Ada hadis Nabi, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas kata Nabi, dan yang haram itu juga jelas. Wa bainahuma, dan di antara keduanya, di tengah-tengah itu amru syubhatin, itu perkara syubhat.
Man waqa'a fi syubhatin barang siapa jatuh pada yang syubhat, waqa'a fi haramin maka jatuh kepada yang haram. Nah, kemudian lagi jauhilah tidur, jauhilah banyak tidur. Karena banyak tidur ini mengeraskan hati, banyak tidur. Dan jangan makan terlalu kenyang, ini penunjang agar jangan banyak tidur. Nah, kalau orang nang makannya terlalu kenyang, berlebih-lebihan, nah otomatis dia tidak bisa menghindari banyaknya tidur. Nah, apalagi hendak bangun malam, apalagi hendak bangun tengah malam. Nah, maka orang yang hendak bangun tengah malam ini ada beberapa perkara yang harus dilakukan di siang hari. Pertama diantaranya, jangan terlalu capek, jangan terlalu bekerja dengan pekerjaan yang berat. Yang kedua ada tidur qailullah, tidur yang sedikit. Para ulama mengatakan qailullah itu sebelum zuhur, sebelum sholat zuhur sekitar jam 11 sampai jam 12 itu. Nah, di situ kita tidur sebentar. Nah, ini juga membantu supaya bangun tengah malam. Yang ketiga, jangan makan yang banyak. Yang keempat, siangnya jangan melakukan dosa. Orang-orang yang siangnya melakukan dosa, dia akan susah untuk bangun malam, susah untuk mengerjakan sholat malam. Jadi ada 4. Pertama, jangan bekerja terlalu capek, terlalu berat. Yang kedua, mengurangi makan yang banyak, apalagi malam. Yang ketiga, tidur qailullah. Yang keempat, jangan melakukan dosa di siang hari. Imam Sahal At-Tustari di dalam riwayat ditanya oleh seseorang yang hendak bangun tengah malam tetapi selalu gagal. Ujarnya, wahai Imam Sahal, aku ini sudah mempersiapkan diri, aku ini ingin mengamalkan sholat malam, ingin qiyamul lail, bangun tengah malam, tetapi pada kenyataannya selalu gagal. Nah, Imam Sahal menjawab, dzunubuka qayyadatka, dosa-dosa engkau itu mengikat diri engkau. Nah, orang yang tidak bisa sholat malam itu biasanya siang mengerjakan dosa. Atau dia fudul dalam berbicara, berlebih-lebihan, meskipun pembicaraannya itu tidak dilarang. Atau di siang hari itu ada makan makanan yang haram. Siang hari ada masuk di dalam perutnya barang haram, malam orang itu tidak akan bisa bangun untuk beribadah. Atau berbicara dengan pembicaraan yang haram, atau melakukan dosa. Nah, adat orang-orang dahulu sedikit tidur, malam itu bangun. Para ulama mengatakan di antara orang yang hendak mendapatkan derajat wali afdal, termasuk di antaranya qalilun niyam, sedikit tidur. Ada 4.
Qalilut ta'am, sedikit makan. Qalilun niyam, sedikit tidur. Qalilul kalam, sedikit berbicara. Jadi sedikit berbicara, sedikit makan, sedikit tidur, kemudian tarku mukhalatatil anam, meninggalkan bercampur baur dengan manusia. Nah, orang yang mengamalkan 4 perkara ini, dia akan diberi makam wali abdal. Qalilut ta'am, sedikit makan. Qalilun niyam, sedikit tidur. Maksud qalilut ta'am, sedikit makan, ini banyak puasa. Kemudian qalilun niyam, sedikit tidur, banyak bangun salat, beribadah kepada Allah di malam hari. Qalilul kalam, sedikit berbicara, banyak berzikir, banyak membaca Quran, banyak membaca sholawat, istighfar. Kemudian tarku mukhalatatil anam, meninggalkan bercampur baur dengan manusia. 2 alasannya. Pertama, alasannya supaya tidak sibuk, tidak disibukkan daripada ibadahnya dengan manusia. Yang kedua, alasannya supaya jangan mengganggu orang, tidak bergaul dengan manusia, bukan merasa diri baik, bukan demikian. Misal aku malas bergaul dengan manusia, aku hendak berkhalwat. Kenapa? Karena manusia menyibukkan aku. Atau alasannya karena aku khawatir aku menzalim manusia. Dengan adanya aku bergaul dengan mereka, mereka terganggu dengan aku. Nah, ini yang baik niatnya, niat berkhalwat, bukan merasa diri baik lalu menghindar dari manusia, bukan, tapi mengkhawatirkan diri kita membuat kezaliman kepada orang lain. Nah, sehingga fokus beribadah kepada Allah. Wahai orang yang menuntut ilmu, adalah bagi orang yang ingin tidur itu ada beberapa adab. Nah, kalau hendak tidur itu ada beberapa adab. Jadi yang kita pelajari selama ini adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah, cara makan, cara di masjid, tentang adab kepada Al-Quran. Nah, inilah namanya perjalanan daripada Nur Muhammad itu sendiri. Nah, kita bukan membahas tentang Nur Muhammadnya, tetapi perjalanan itu Nur Muhammad. Bagaimana perjalanan Rasulullah yang harus kita ikuti. Jadi orang-orang yang belajar tentang Nur Muhammad, belajar membedah tentang Nur Muhammad, itu sebenarnya yang harus lebih diutamakan adalah membahas tentang perjalanannya. Bagaimana mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi Nabi kita. Bagaimana tentang rumah tangga, bagaimana tentang akhlak pribadi, bagaimana dengan tetangga, bagaimana muamalat, bagaimana Nabi ketika marah, bagaimana Nabi ketika cinta. Semuanya karena Allah. Jadi yang kita pelajari bagaimana tidurnya Nabi. Nah, inilah yang dipelajari tentang Nur Muhammad itu perjalanannya. Kalau kita belajar mengkaji mengetahui diri awalnya dari Nur Muhammad, seluruh alam dari Nur Muhammad, kalau kita tidak beramal seperti Nabi Muhammad, nah maka hal itu kadang menambah apa-apa. Nah, kita masuk kepada adab tidur.
Sebagiannya di antara adab tidur yaitu berwudu sebelum tidur. Nabi kita sebelum tidur berwudu. Nah, orang yang sudah beristri misal kita berwudu tersentuh istri, biar aja sudah, yang penting awal-awalnya berwudu. Atau dia hendak tidak batal ketika bersentuh dengan istri, maka berwudu seperti wudunya Imam Malik. Berniat wudu seperti Imam Malik, tapi wajib dalam mazhab Imam Malik itu digosok. Kalau dalam mazhab Syafi'i yang penting jaryul ma, mengalirkan air. Nah, kalau mazhab Syafi'i itu boleh dimasukkan tanpa digosok. Nah, dalam mazhab Maliki wajib bergosok. Kemudian wajib kepala seluruhnya, membasuh kepala wajib seluruhnya. Nah, bila kita wudunya seperti itu, bertaklid kepada Imam Malik, nah bersentuhan dengan bukan mahram, bersentuhan dengan orang yang biasa membatalkan wudu, ketika itu tidak batal, asal jangan bersentuhan syahwat atau jima. Nah, jadi sebelum tidur hendaklah berwudu. Kemudian tidur di atas lambung kanan. Ini lambung kanan sebelah sini. Artinya posisi tidur itu mendapatkan pahala ketika dia tidur di atas lambung kanan, bermiring ke kanan. Kemudian ketika dia menghadap kiblat, lain lagi pahalanya, dapat pahala lagi. Berbaring di lambung kanan ini ke arah manapun sudah dapat pahala. Ditambah lagi dia berbaring ke arah kiblat, dapat pahala lagi mengarah kiblat. Seperti orang yang ada di alam, seperti orang yang ada di liang lahat, tidurnya menghadap ke arah kiblat di lambung sebelah kanan. Nah, di lambung sebelah kanan kemudian menghadap kiblat. Nah, orang-orang yang memelihara adab-adab tidur, kalau dia bermimpi sesuatu mimpi, nah baru bisa ditafsirkan mimpinya. Wudu tidurnya, karena mimpi itu kata Nabi terbagi kepada 3. Ar-ru'ya salasah, mimpi itu ada 3. Pertama pertama minallah, ada mimpi itu memang dari Allah, nah ini baik. Yang kedua la'bun minasyaitan, permainan daripada syaitan. Yang ketiga hadisun nafsi. Yang ketiga ini beban psikis bahasa kita sekarang. Apa itu beban psikis? Sebelum tidur ada yang mengganggu otaknya. Sebelum tidur ada yang dia pikirkan, yang masuk kepada alam bawah sadarnya, sehingga ketika tidur itu masuk. Jadi tidak semua mimpi itu bisa ditafsirkan. Ada mimpi dari Allah. Jadi mimpi itu sepertiga yang baik. Sepertiga yang baik, yaitu dari Allah. Nah, yang dari Allah ini tentu pakai adab. Wudunya baring mengarah kiblat tadi di atas lambung kanan, menggunakan adab-adab yang lain. Ada lagi mimpi la'bun minasyaitan, itu cuma permainan syaitan. Mimpi-mimpi yang tidak baik, mimpi-mimpi buruk,
mimpi dikejar hantu, macam-macam. Dan untuk menyikapinya baik, ada Nabi mengajarkan mimpi-mimpi buruk itu ketika bangun nah kita disuruh seperti orang meludah tetapi tidak ada ludah. Nah dihembuskan gini kayak itu. Dan jangan diceritakan kepada orang lain. Perhatikan, kalau kita bermimpi mimpi yang buruk, maka jangan diceritakan kepada orang lain, karena tidak semua orang bisa bersangka baik. Allah akan mengabulkan apa yang ditafsirkan pertama oleh orang. Nah itu bahayanya. Misal kita bercerita ke kawan, wah mimpi kamu ini buruk, ujar kawan, maka yang pertama ditafsirkan itulah yang terjadi. Nah jadi jangan sembarang orang kita tanyai masalah mimpi, karena ketika ditafsirkan maka itulah yang terjadi. Dikhawatirkan orang yang ditanya ini tidak bisa bersangka baik, lalu disebutnya, wah mimpi engkau ini buruk, engkau akan mengalami kefakiran, engkau akan mengalami kecelakaan. Maka yang tafsir yang pertama itulah yang terjadi. Nah itu kada boleh menceritakan mimpi kepada sembarang orang. Nah jadi mimpi yang pertama dari Allah ini baik. Tentu tadi dengan adab-adab sebelumnya. Yang kedua mimpi dari syaitan. Yang ketiga ini ada hadisun nafsi, beban psikis. Kada kau ditafsirkan itu. Beban psikis ini tidak bisa ditafsirkan. Beban yang masuk ketika orang hendak tidur memikirkan masalah yang berat. Tertidur sampai terbawa ke dalam mimpi. Nah jadi Nabi mengatakan mimpi itu terbagi kepada 3. Yang baik mana cuma sepertiga. Nah jadi adab yang pertama sebelum tidur itu berwudu. Yang kedua berbaring di atas lambung kanan, kemudian menghadap kiblat, lalu membaca tasbih subhanallah 33 kali kayak kita berzikir ketika sholat. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kemudian membaca ayat kursi, kemudian amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Niatkan di hati engkau bahwa tidur engkau itu untuk beristirahat agar di esok harinya sehat melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Nah jadi tidur ini sebelum tidur ada niat. Yaitu niatnya untuk istirahat, melapangkan badan sehingga nanti bangun badan kita itu ringan untuk beribadah kepada Allah. Nah, dapat pahala dari mulai memejamkan mata sampai bangun, sama dengan beribadah. Jadi niat seseorang itu bisa menyebabkan dia mendapat pahala 24 jam. Makanya perkara-perkara yang paling penting yang selalu dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab adalah perkara niat. Niat makan ada, niat tidur ada, niat mandi ada, niat memakai baju ada. Orang-orang dahulu belajar niat itu seperti belajar beribadah. Hendak mematikan lampu, apa niat yang baik? Hendak menyalakan lampu,
apa niat nang baik. Besasapu apa niatnya. Mencuci piring, memasak, pekerjaan sehari-hari semuanya diletakkan niat agar bernilai ibadah. Karena perkara-perkara mubah apabila diniati dengan niat nang baik, dia mendapat pahala. Mematikan lampu, menyalakan lampu asalnya hukumnya mubah. Arti mubah dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi bila ditaruh niat yang baik jadi ibadah. Memakai sandal, melepas sandal, seluruhnya dengan niat yang baik. Tetapi pekerjaan yang jahat tidak bisa diniati dengan niat yang baik. Kalau misal pekerjaan jahat diniati niat yang baik, kada bisa. Seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Bacalah istighfar dan ayat kursi dan qul huwallahu ahad. Astagfirullahaladzim, baca istighfar sebelum tidur. Kemudian ayat kursi, Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum ila akhir. Kemudian qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian serahkanlah diri engkau kepada Allah. Bila mati, matinya mati syahid. Diserahkan kepada Allah. Bilanya mati, orangnya mati dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berniat-niat yang baik, dalam keadaan membaca istighfar, membaca ayat Quran, membaca macam-macam. Bila matinya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Nah, pasrah kepada Allah dengan membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama engkau ya Allah aku hidup. Hidup kita nih ketika bangun nih. Wa bismika amut, dan dengan nama engkau aku mati. Tidur itu sebenarnya akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Ujar sahabat, ya Rasulullah, apakah di surga itu ada tidur? Ujar Nabi, an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Karena di surga tidak ada mati, maka tidur pun tidak ada. Jadi orang di surga itu tidak ada yang tidurnya. Nah, jadi ketika kita membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dengan nama engkau aku hidup dan dengan nama engkau pula aku mati. Sebenarnya tidur ini setengah sudah daripada mati. Makanya ketika bangun kita disuruh membaca doa lagi, alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, menghidupkan kita. Ba'dama amatana, sesudah dia mematikan kita. Nah, sebelumnya tadi tidur sama dengan mati. Seandainya kada bangun lagi sama aja kan mati juga. Tidur aja setahunan sama aja dengan mati setahunan. Kenapa dikatakan mati? Ikhtiarnya orang itu tidak melakukan ikhtiar apa-apa. Dalam keadaan tidur membaca Quran kada berpahala. Maigau. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi orangnya tidur, maigau, kada berpahala. Jadi sama aja dengan orang mati tidur itu. Nah, jadi kita bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
Artinya, ya Allah, hidup dan matiku dengan nama Engkau. Nah, kesimpulannya seperti itu. Dan bacalah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesudah itu jangan lagi berbicara apa-apa. Karena di dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang adalah akhir perkataannya itu la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Jadi sebelum tidur, sesudah membaca yang lain, terakhir la ilaha illallah. Sesudah ini jangan berbicara lagi. Nah, sama halnya ketika kita habis berbicara, ngobrol, kita berdiskusi, atau apapun yang kita lakukan, baca la ilaha illallah. Karena maut itu datangnya faza'an, datangnya mendadak. Kematian itu datangnya mendadak, kita tidak tahu kapan kematian itu datang. Mati tidak disyaratkan sakit, tidak disyaratkan. Mati tidak disyaratkan orang itu tua. Jadi mati itu datangnya tiba-tiba. Nah, maka ketika akhir perkataan kita la ilaha illallah, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Bahkan ada yang mentafsirkan itu bighairi hisab, maksud masuk surganya dengan tanpa hisab. Asal akhir perkataannya ketika keluar dari dunia la ilaha illallah, masuk surga. Makanya di dalam doa haul itu kan, di situ waj'al akhira kalamina minad dunya indantihai ajalina qaula la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir perkataan kami ketika kami keluar daripada dunia, ketika habis ajal kami, la ilaha illallah. Dan sesudah itu baru tidur, la ilaha illallah. Nah, apabila ada hajat yang lain sehingga kita berbicara lagi perkataan yang lain, misal bini memandiri, nah diajak bini berbicara, nah sesudah itu ucapkan lagi, terakhir tutup la ilaha illallah. Sehingga akhir perkataan kita ketika tidur la ilaha illallah. Karena barangkali ketika kita tidur, ruh kita langsung dijemput oleh malaikat. Dan setelah bangun tidur, bacalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami, dan segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Maksudnya berkumpulnya seluruh makhluk. Faidah besar, faidah azimah, faidah yang besar. Apabila engkau bermaksud bangun pada jam 5 pagi misalnya, atau jam 4, orang hendak bangun jam 4, atau hendak bangun jam 3, atau hendak bangun jam 5, bacalah ayat akhir surah Al-Kahfi. Dimulai dari innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Nah, baru sambung sampai terakhir. Nah, walhasil sampai
Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Baca itu 3 kali. Kemudian baca ya ruhaniyata hazihil ayah aikizni fi sa'atil khamisah. Kalau jam 5 kita hendak bangun, bila hendak jam 4 ganti kalimatnya aikizni fi sa'ati rabi'ah bihaulillahi ta'ala. Nah ini mujarab. Orang bahari hendak bangun jam 3, maka dibacanya akhir surah Al-Kahfi 3 kali. Mulai daripada kalimat innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabuna anha hiwala law kanal bahra midada. Nah akhir surah Al-Kahfi itu dibaca 3 kali. Nah sesudah itu baru ya ruhaniyata hazil ayah aikizni fi sa'ati, bila jam 5 khamisah sebut, bila jam 4 rabi'ah, bila hendak jam 3 salisah, baru tidur. Maka orang itu akan bangun pada jam yang dikehendaki. Jarrabahul ulama menganggap ini sudah mujarrab. Misalnya hendak bamalan jam 4 bamalan, tapi biasanya jam 4 ini tertidur masih, bangun jam 5. Nah baca tadi akhir daripada surah Al-Kahfi 3 kali, kemudian baca ya ruhaniyata hadzihil ayah, wahai ruhaniyah ini ayat, aikizni bangunkan aku fi sa'atil khamisah, misal pada jam 5, tambahi ujungnya bihaulillahi ta'ala, dengan daya kekuatan Allah Ta'ala. Dan ini sudah mujarrab, dilajarakan kekanakan baik. Misal anak-anak kita nang di rumah hendak bangun jam berapa, minta banguni dengan ruhaniyah ayat tersebut bihaulillahi ta'ala. Nah kemudian pasal selanjutnya pasal pada berdoa. Habis bab tidur, kemudian bab tentang doa. Firman Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Maksudnya berdoalah kalian kepadaku, niscaya kalian akan aku beri. Maksudnya akan aku kabulkan. Jadi Allah berjanji mengabulkan setiap permintaan, tetapi tidak berjanji kapan waktunya. Itu perlu diperhatikan. Allah berjanji mengabulkan setiap doa, tetapi tidak berjanji kapan mengabulkan doa tersebut. Bisa doa tersebut dikabulkan Allah di dunia, bisa dikabulkan di akhirat. Bisa dikabulkan sekarang, bisa dikabulkan saat kita perlu. Dan Allah mengabulkan dengan sesuatu yang menurut Allah layak bagi si hamba. Ada orang berdoa urusan duniawi, tetapi urusan akhirat orang tersebut lemah, maka diganti Allah dengan urusan akhirat. Contoh, dia berdoa diberi kekayaan, sementara dosanya masih banyak, maka doa tadi ditambalkan Allah sebagai penghapus dosa. Bila berdoa, dosa dihapus. Bila berdoa, dosa dihapus. Pengabulan Allah itu macam-macam.
Dan ada juga ulama yang mengatakan seseorang itu semua dikabulkan Allah doa ketika wadah atau tempat si penerima ini siap. Kadang kita belum siap menerima apa yang kita mohon, waktunya belum siap. Seseorang berdoa, di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, orang ini banyak dosa. Misal dosanya besar. Dalam ilmu Allah, dosanya ini dia harus berdoa 30 kali baru dosanya terhapus. Misal orang ini 30 macam dosa dia lakukan. Dia berdoa menghendaki urusan duniawi supaya dikabulkan hajat. Maka Allah tidak mengabulkan, tetapi satu dosanya dihapus. Berdoa lagi dia meminta, Allah tidak mengabulkan, tapi dosanya dihapus lagi. Ternyata orang ini memiliki 30 macam dosa. Berdoa lagi dia, dihapus lagi dosa. Sampai 30 kali dia berdoa, maka habis dosa tadi, berdoa yang ke-31 baru dikabulkan. Karena Allah pertama memberikan yang lebih layak bagi si hamba. Orang ini layak dosanya dahulu dihapus. Makanya kata ulama, untuk syarat dikabulkan doa itu jangan melakukan dosa. Karena bila kita berdoa tapi melakukan dosa, bertambah lagi yang harus dihapus dengan doa kita. Berdoa melakukan dosa lagi, maka doa tadi hanya untuk ditambalkan sebagai penghapus dosa yang kita lakukan. Makanya lambat kita tuh kabul. Padahal Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku kabulkan bagi kalian. Nah, Allah kada berjanji kapan waktunya dan tidak berjanji dengan apa dia mengabulkan. Dan tersebut di dalam hadis ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Doa itu intisari dari ibadah. Makanya talabur rahah, orang yang menunggu, intizar, menunggu dikabulkan doa, itu sudah ibadah. Ini kita berdoa nih, berdoa sebulan kada dikabulkan Tuhan, maka sebulan ini kita dapat pahala. Asal berdoa dengan tata cara yang benar. Kan ada syarat-syarat berdoa itu. Di antara syarat berdoa, jangan meminta sesuatu yang mustahil. Jangan meminta sesuatu yang mustahil. Dan jangan meminta sesuatu yang tidak diciptakan Allah. Contoh sesuatu yang tidak diciptakan Allah, menuntut kelapangan di dalam dunia, itu sesuatu yang kada diciptakan Allah. Talabbur rahah di dunia muhal. Menuntut kelapangan berada di dalam dunia itu sesuatu yang mustahil. Kada usah dipinta itu kepada Allah. Karena selama kita masih di dunia, Allah pasti memberi kita ujian. Karena dunia itu darul waba wal bala. Dunia itu negeri musibah, negeri bala bencana. Jadi kalau kita minta di dunia ini tidak diberikan ujian, itu minta sesuatu yang tidak diciptakan Allah. Yang kedua, diantaranya lagi ridwan nas gayatun latudrak. Ridhanya manusia itu sesuatu yang tidak mungkin diperdapati. Kita meminta kepada Allah supaya manusia seluruhnya senang kepada kita, itu sesuatu yang kada mungkin untuk diperdapati. Kan usah diminta itu.
Itu sesuatu yang tidak diciptakan Allah. Nih, apalagi jadi kepala desa, mahandaki seluruhnya ini masyarakat cinta kada bakal. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Keridaan manusia itu sesuatu yang tidak bisa diperdebati. Artinya selama kita tidak melakukan kesalahan, lanjutkan. Dan apabila kita sudah baik, tetapi nama jelek kita yang muncul, nama buruk kita yang muncul, kejelekan kita yang timbul di permukaan, itu menunjukkan kita berhasil. Misal seseorang, apalagi seorang itu seorang guru, seorang ulama, atau orang yang saleh, orangnya kadang melakukan kesalahan, tapi nama buruknya yang muncul, itu sebenarnya dia berhasil. Kenapa? Karena memang Allah menyuruh menyembunyikan kebaikan. Jadi kalau kita sudah baik, namun nama kita nang buruk nang muncul, itu jangan sedih, itu menunjukkan kita berhasil. Apalagi para pemimpin, selamanya baik saja, kadang melanggar perintah Allah, lalu macam-macam di luar sana disebut orang ini itu. Biar aja tuh tanda kita berhasil. Karena Allah menghendaki kita ini semata-mata ikhlas beribadah, kebaikan ditujukan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Nah, ingat situ dahulu. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.